Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Memang tadi sudah dibacakan nama saya, tapi izinkan saya sedikit menambah perkenalan sebelum saya menyampaikan firman di ibadah minggu ini. Buat sebagian saya yakin sudah ada yang kenal yang ada di ruangan ini, terutama Bapak Ibu rekan sepelayanan nanti kadongan parhalado nadong dia KBP Reformandaun. Nama saya Pendeta Agus Yahaan yang saat ini berdasarkan penugasan dari Puja Pimpinan bertugas sebagai Sekretaris Distrik 18 Jabar Tinggi yang mendampingi Emang Preses melayani di 54 huria dan pospel yang ada di distrik kita ini. Saya telah menikah ya, dengan istri Mary Boru Hia, satu marga dari Pulau Nias. Satu marga dari Pulau Nias saat ini juga ada di tengah-tengah kita, yang mana orangnya yang belum kenal nanti aja lah. Ya, karena dia nggak berulang tahun hari ini, jadi nggak usah saya suruh berdiri. Ya. Kalau rumah tinggal sih di Antapani bersama dengan di lokasi kantor distrik juga. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang berkenan ingin berkunjung silakan saja, karena kantor distrik terbuka untuk siapa saja, terutama dalam diskusi-diskusi pelayanan. Saya yang melahirkan saya Ibu Boru Tagalung, mertua perempuan saya Boru Dolok Saribu. Alani sian habatahon horasma molo adong lison akka tulang niba akka dongat tubuh nah karul mobi nang akka hula-hula horasma dihita salhuna. Demikianlah perkenalan singkat. Kalau mau lebih jelas mungkin nanti kita punya waktu untuk berbincang-bincangnya setelah ibadah. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, landasan khotbah hari ini sebagaimana telah dipilih oleh almanak kita tertulis dalam Mazmur 48 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Saya akan bacakan buat kita semua, demikianlah firman Tuhan. Nyanyian Mazmur Bani Korah. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Gunungnya yang kudus yang menjulang permai adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Gunung Sion itu jauh di sebelah utara, kota raja besar. Dalam puri-purinya Allah memperkenalkan dirinya sebagai benteng. Sebab lihat, raja datang berkumpul, mereka bersama-sama berjalan maju. Demi mereka melihatnya, mereka tercengang-cengang, terkejut, lalu lari kebingungan. Kegentaran menimpa mereka di sana. Mereka kesakitan seperti perempuan yang hendak melahirkan. Dengan angin timur engkau memecahkan kapal-kapal Tarsis. Seperti yang telah kita dengar, demikianlah juga kita lihat di kota Tuhan semesta alam, di kota Allah kita. Allah menegakkannya untuk selama-lamanya. Kami mengingat, ya Allah, kasih setiamu di dalam bait-Mu. Seperti namamu, ya Allah, demikianlah kemasmuranmu sampai ke ujung bumi. Tangan kananmu penuh dengan keadilan. Biarlah gunung Sion bersukacita. Biarlah anak-anak perempuan Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukumanmu. Kelilingilah Sion dan edarilah dia. Hitunglah menaranya. Perhatikanlah temboknya. Jalanilah puri-purinya, supaya kamu dapat menceritakannya kepada angkatan yang kemudian. Sesungguhnya inilah Allah. Allah kitalah dia seterusnya dan untuk selamanya. Dialah yang memimpin kita. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Tema minggu kita, Allah benteng bagi kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah dengarkan tadi dan saya sudah bacakan. Mazmur ini merupakan bagian dari nyanyian sebenarnya, bagian syair. Dan umumnya kita tahu
dan mungkin juga kita semua pernah merasakan, kalau kita menyukai sesuatu lagu, biasanya karena ada syairnya yang mungkin mengena kepada kita. Baik itu pengalaman pribadi, baik itu peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita di masa lampau maupun saat ini. Dan Bani Korah juga membuat ini menjadi bagian dari ekspresi imannya, menuliskannya seperti apa Allah itu. Dan topik kita dipilih Allah itu sebagai benteng bagi kita. Dan penulis juga merasakan bahwa Allah itu benar-benar benteng dalam kehidupannya. Benteng tentu saja menjadi sasaran tembak, sasaran tempur, sasaran tujuan bagi orang yang ingin merebutnya. Dan penyair ingin mengatakan seperti itulah fungsi Allah, seperti itulah tugas Allah, seperti itulah keberadaan Allah di dalam kehidupan orang percaya, menjaganya dalam segala hal. Kalau kita bertanya dan kita bisa menjawab dalam hati kita masing-masing atau dalam perenungan kita, pernahkah Allah menjadi benteng bagi kita? Mungkin setiap kita akan mengatakan pernah. Dalam peristiwa apa? Pasti akan berbeda-beda jawabannya. Sebab apa yang kita alami mungkin berbeda dalam perjalanan kehidupan kita. Dan ini yang ingin ditekankan bagi kita semua, jika Tuhan benteng bagi kita, maka seluruh pergumulan, seluruh permasalahan, apapun yang kita inginkan, apapun yang ingin kita capai, apapun yang menjadi perjuangan kita, maka serahkanlah kepada Tuhan. Tidak kepada pikirannya, tidak kepada kekuatannya, tidak kepada kemampuannya pribadi, sebab semuanya itu di bawah dari kemampuan Tuhan untuk menjaga dan mencukupi yang kita butuhkan. Kalau kita bawa dari dalam kehidupan saat ini, Sion itu sama dengan gereja. Sion itu sama dengan orang percaya. Sion itu adalah kita sendiri yang dijaga oleh Allah melalui bentengnya yang begitu kokoh. Dan itu yang pertama yang ingin disampaikan kepada kita, bahwa setiap kita pasti akan dijaga oleh Allah dalam kehidupan kita. Mungkin kita pernah merasa di titik paling bawah. Kita pernah berada dan menganggap tidak ada lagi harapan. Tetapi kalau kita mampu dan bisa hadir pada saat ini, tentu pada saat itu kita merasakan Allah juga hadir dalam pergumulan kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini menjadi sangat penting dalam kehidupan kita saat ini. Bagi yang aktif bersosial media, yang sering masih membaca berita-berita terkini, mungkin kita akan tercengang-cengang melihat kondisi saat ini. Begitu mudahnya orang mengambil keputusan untuk menghilangkan nyawanya sendiri. Minggu kemarin kalau tidak salah di Bandung ini juga pernah heboh. Ada seorang pemuda Batak yang menggantung dirinya, pemuda Kristen. Karena merasa kayaknya hidupku gak punya makna deh. Dia kuliah, selesai kuliahnya. Tetapi seperti kehilangan apa yang akan dia lakukan dalam kehidupannya. Meskipun dia menuliskan berbagai hal dengan latar-latar belakang masa lalunya, tetapi kita ingin ingatkan bahwa itu realitas kehidupan saat ini. Ada banyak orang yang begitu gampang jatuh dalam pergumulannya, dalam kesulitannya, tetapi gampang juga sekarang mengambil keputusan, ya udah selesailah, selamat tinggal dunia, tanpa harus memikirkan resiko atau apa yang dampak yang terjadi kepada keluarganya, orang-orang yang mengasihinya, dan maupun orang-orang di lingkungannya. Kita akan sering melihat betapa banyak sekarang orang begitu mudahnya putus asa, putus harapan, dan tidak mau berjuang lagi untuk bangkit. Seakan-akan dia ingin mengatakan bahwa tidak merasakan kehadiran Allah dalam kehidupannya, tidak merasakan Allah yang menjadi benteng dalam kehidupannya, tidak merasakan kehadiran Allah di dalam pergumulannya, dalam kesulitannya. Padahal sebenarnya Allah selalu hadir dan bersedia menjadi benteng kita. Yang kedua yang ingin disampaikan oleh firman ini, supaya kita tidak pernah lupa untuk itu semua. Itu sebabnya diawali nas ini dengan berkata, besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita.
Kalau kita masih mau memuji orang, kalau kita masih mau menganggap keunggulan orang, berarti kita mengakuinya. Kalau kita masih mau mengatakan besarlah Tuhan dan sangat terpuji, maka kita telah merasakannya dan mengakui bahwa Allah itu besar. Dan itu yang disampaikan pertama, selalulah mengakui bahwa Allah itu besar dan layak dipuji dalam segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Sebab hanya yang baik yang datang dari Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu banyak hal yang bisa kita sampaikan ketika kita ditanya apa yang telah Allah perbuat dalam hidupmu. Mungkin akan mengatakan Allah yang berulang tahun dalam minggu ini, Allah telah memberikan pertambahan umur buatku dalam minggu ini. Allah telah memberikanku pangkat dan jabatan sampai dengan saat ini. Allah telah memberikan kepadaku seorang istri yang begitu baik dan setia. Allah telah memberikan kepadaku seorang suami yang begitu baik dan memenuhi kebutuhan kami. Allah telah memberikan kami rumah yang nyaman bagi kami tempati. Mungkin tidak akan terhitung apa yang telah Allah buat di dalam kehidupan kita masing-masing. Tapi apa yang pernah kita ucapkan, apa yang sudah pernah kita katakan, apa yang sudah kita pernah lakukan sebagai bentuk dari ekspresi Allah itu besar dan layak untuk dipuji. Selain daripada hal-hal yang umum mungkin yang kita lakukan dalam setiap hari. Nah, Mazmur ini mengajak kita, ucapkanlah, katakanlah, nyanyikanlah, dan lakukanlah, tunjukkan dalam kehidupanmu betapa besar Tuhan itu dan layak untuk dipuji. Sehingga dengan demikian kamu akan selalu mengingat apa yang telah Tuhan berikan kepadamu, bukan apa yang belum kamu dapatkan dalam kehidupanmu. Sehingga dengan demikian kamu akan tetap punya semangat meskipun kamu merasa dalam titik paling bawah, sebab kamu tahu di titik itu pun Tuhan hadir bersamamu. Sehingga kamu tahu dan bisa merasakan bahwa ketika kamu mengalami kerugian, tapi kamu juga bisa berhitung betapa besar keuntungan yang telah Tuhan berikan selama ini dalam kehidupanmu. Mazmur mengajak kita semua untuk mengakui kebesaran dan betapa layaknya Allah itu untuk dipuji. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam nas ini juga mengingatkan kita semua. Tadi dikatakan bahwa Sion itu adalah tempat bersukacita. Sion itu tempat menjaga kekudusan Allah. Gereja itu tempat menjadi tempat menjaga kekudusan Allah. Menjaga kekudusan Allah tentu bukan hanya dalam pujiannya yang luar biasa, iringan musiknya yang harus merdu, bernyanyinya yang dengan lantang. Ternyata tidak hanya itu saja. Kalau kita lihat saat ini, apa sih fungsi gereja dalam kehidupan kita? Selain tempat beribadah, gereja itu juga menjadi tempat pembelajaran. Gereja itu menjadi komunitas kita. Itu sebabnya kadang seseorang susah untuk meninggalkan gerejanya, tempat di mana dia bertumbuh, meskipun rumahnya sudah berpindah. Ibu idora adok kita narau tu son alai ngata bulus dua manang natulu gereja teh, kan? Jauh tempat kita, tapi kita harus selalu kembali ke sini. Sebab di sini komunitas kita, bukan hanya sebagai gedung gereja tempat kita beribadah. Gereja juga menjadi tempat pelayanan. Gereja juga tempat bermisi, menjadi tempat pelayanan. Saya sungguh bersuka cita tadi di wartanya, selain dari kegiatan sekolah minggu yang sedang berlangsung hari ini, gereja juga memberikan apresiasi untuk prestasi pendidikan. Gereja juga memberikan bantuan pendidikan. Saya yakin masih banyak hal-hal lain yang HKBP Reformanda ini lakukan sebagai bentuk pelayanan. Bukan dalam pelayanan konteks ibadah seperti ini, tapi pelayanan yang berdampak bagi jemaatnya. Gereja juga menjadi tempat bermisi, tetapi gereja juga menjadi tempat pembinaan karakter. Pembinaan karakter bagi semua insan yang ada di gereja tersebut. Dalam pembinaan karakter inilah
yang tentu paling berdampak untuk menjaga kekudusan Tuhan. Sebab menjaga kekudusan Tuhan tidak hanya di dalam bait-Nya, juga sampai dengan keluar bait-Nya. Orang mungkin akan mengenal kita begitu kita masuk ke dalam gerbang gereja ini dengan pakaian kita masing-masing, dengan tujuan kita begitu masuk, oh dia orang Kristen, oh dia jemaat gereja ini. Tetapi begitu kita keluar dan kembali ke aktivitas kita, orang tidak akan melihat itu semua. Tetapi justru dengan karakter yang kita punya, itulah bisa menunjukkan seperti apa Tuhan yang kita percaya, seperti apa Tuhan yang kita sembah dalam setiap ibadah kita. Menjadi karakter yang berbeda dengan dunia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang terakhir dan tidak menjadi kurang, bahkan sangat penting juga yang dikatakan di dalam ayat 13 sampai dengan ayat 15. Kelilingilah Sion, edarilah, hitung menaranya, perhatikan, jalani, supaya kamu dapat menceritakannya kepada angkatan yang kemudian. Apa yang dimaksudnya? Ditekankan perlunya ada pewarisan iman. Ditekankan perlunya ada pewarisan perilaku hidup Kristiani. Dari yang lebih tua kepada yang lebih muda. Tentunya ini bukan hanya melalui doanya, bukan hanya melalui perkataannya, tetapi melalui tingkah lakunya yang menjadi karakter pribadinya tadi. Bapak Ibu, pewarisan ini terkadang suka salah dalam kehidupan berjemaat. Seakan-akan dianggap bahwa pewarisan iman, pembelajaran Kristiani itu hanya dapat di gereja, melalui sekolah minggu misalnya. Padahal sekolahnya yang pertama adalah rumah. Sekolah yang pertama bagi seorang anak adalah rumah, dan sekolah yang paling panjang masanya dalam kehidupan seseorang adalah rumah. Sebab tentu mayoritas kita bisa lebih lama di rumah daripada di luar. Ini yang kadang lupa, sehingga di rumah itu seakan-akan tidak begitu penting firman Tuhan selalu disampaikan, tidak begitu penting doa itu selalu dipanjatkan, tidak begitu penting nasihat-nasihat yang membentuk karakter ataupun membangun pribadi yang lebih baik dari setiap pengisi rumah tersebut. Sekarang ini semuanya diserahkan kepada gereja, di sisi yang lain bagian pendidikan diserahkan kepada sekolah. Lupa bahwa di rumah ini punya peran dan ada porsi yang begitu besar di dalam pewarisan hal-hal baik, terutama pewarisan Kristiani. Baru kemudian dia akan melangkah di lingkungannya yang membentuk pribadinya. Nas ini mengajak kita, wariskanlah yang baik itu. Kelilingi Sion itu, edari dia, perhatikan, jalani. Pahami, kenali Tuhanmu, baru wariskan itu kepada anak-anak, kepada generasi muda dengan pemahaman yang baik, yang benar tadi. Lakukan itu mulai dari rumah sehingga dia mampu hidup dengan baik di tengah-tengah lingkungan, kemudian dia bisa melangkah menjalani kehidupannya dengan bekal yang begitu kuat. Melalui khotbah ini juga saya mengajak kita semua untuk melakukan pewarisan yang baik di dunia digital saat ini. Bahwa kita jangan lupa setiap yang kita masukkan ke dalam sosial media kita itu adalah pewarisan. Karena jejak digital akan selalu ada, betul kan? Jejak digital tidak akan pernah hilang. Sehingga apapun yang kita masukkan ke sana pasti akan menjadi warisan. Warisan dalam artian orang yang bisa baca, orang yang bisa ketahui, orang yang bisa mengenal kita meskipun secara sosial media.
Oleh karena itu masukkan dan tinggalkanlah di sana hal-hal yang baik. Yang bukan hanya baik bagi diri kita, tetapi baik bagi orang yang melihatnya. Yang bukan hanya baik bagi mereka yang melihat, tetapi bisa bermanfaat bagi mereka. Yang bisa membangun, bukan yang meruntuhkan. Yang bisa mencerdaskan, bukan justru membodohi atau melakukan kebohongan. Hal-hal yang memang bisa membangun karakter orang yang membacanya. Bagi yang aktif bersosial media ataupun surfing di internet, tentu kita akan melihat sekarang ini begitu banyak hal-hal yang harus memutar otak kita berulang kali. Ini benar nggak sih? Ini tepat nggak sih? Ini berita ini valid tidak? Apalagi dengan post-truth sekarang kan, harus berulang kali mencari sumber-sumber yang lain. Sebagai orang yang telah mengenal Allah, yang memahami Allah, yang dimana melalui para penginjil-penginjilnya, melalui orang-orang yang terlebih dahulu mewariskan hal-hal yang baik. Bagi kita yang hidup di zaman ini, yang sudah mengenal digital, media sosial, media dan lain sebagainya, wariskan juga itu hal-hal yang baik. Sehingga orang bisa memahami dan lebih mengenal kita. Bapak Ibu, tentu saja dalam kitab Mazmur ini, terutama firman minggu ini, mengajak kita semua untuk setia di dalamnya. Tidak hanya kemarin, tidak hanya sekarang, tapi sampai selama-lamanya. Sesungguhnya Allah kitalah Dia seterusnya dan untuk selamanya. Dikatakan tadi di ayat 15. Untuk selamanya, bukan hanya sebentar. Bukan hanya pada saat senang. Bukan hanya pada saat ada yang perlu disyukuri. Bukan hanya pada saat kita mendapat peruntungan. Tetapi dalam segala hal, Dialah tetap Allah kita. Saya ingin bawa kita untuk memahaminya melalui sebuah cerita, mungkin sudah pernah ada yang mendengarnya. Ada sebuah keluarga menjelang Natal berencana pulang ke Bonapasogit, mengendarai mobil dari Bandung ini, tapi bukan jemaat Reformanda ini. Sekeluarga, bapak, ibu, dan ada 3 anak. Mereka naik mobil pulang, menyeberang, sudah sampai di daerah Lampung. Pada saat itu tol belum seperti kondisi saat ini. Terjadi hal yang sangat tidak mereka inginkan. Mereka kecelakaan. Masih di daerah Lampung. Mobilnya terguling dan mereka memutuskan tidak melanjutkan perjalanan ke kampung, balik ke Bandung. Banyak orang yang mendengarnya. Banyak orang yang mengetahui peristiwa tersebut. Karena H plus 5 menit, bukan H plus 5, 5 menit setelah kejadian sudah muncul postingan dengan foto mobilnya yang terbalik. Setelah mereka sampai di Bandung, biasanya kan tradisi kita yang baik dalam budaya orang Batak. Datanglah hula-hula, datang tulang, mangaleo boras sipir nitodi. Jadi bikin ke atas kepala. Mulak ma todi tu badan. Dau-dau ma akan asotalo mohon. Itu doa, keinginan orang-orang yang mengasihi. Hari pertama datang dari horong tulangnya setelah mereka nyampe di Bandung. Dan itu kan kebiasaan kita. Kalau ada yang terjadi, kita kan pengennya tahu sih detail-detailnya. Seperti apa sih peristiwanya. Dan biasanya keluarga yang dikunjungi ini akan capek mengulang-ulangnya, menceritakannya. Dia doa kan? Waduh horwa kan? Kalau ada 10 di situ, 10 lah dulu yang ceritakan. Datang lagi ada yang 5 berikutnya. Ayah horona masa kan? Ini di horong tulang dia ceritakan. Dan di ujung perkataannya sang bapak selalu berkata, mau lihat madi debata. Aitung takasdo didongani hami malua siap parmaraan nobelga sega pemobili nabui padingganud dui alai yang gohami dak pola adong mara nabulun
sehat, tidak perlu harus masuk rumah sakit, kami langsung bisa balik ke Bandung. Pinuji mak debata luar biasa doholong na tuhami ketika tulangnya datang. Dan biasanya kan berturut-turut itu. Mulo dihita bata kasya kula hulana dok tulangna, Roma muse siad donga tubuh, Roma muse siad donga sahuta, Roma muse siad donga gereja, mulo pungan ina do ina tai ro sia pungan ina, mulo pungan nama do amate ro sia pungan nama doho lan akana asing muse. Rekan kerja juga akan datang. Setelah berkelompok-kelompok berhari-hari dan berminggu-minggu orang datang, pada kesempatan yang terakhir datanglah teman-teman kerjanya. Ayah dohor na masa, buah dohor persiwana. Inilah memang luar biasa yang terjadi itu. Untunglah mobil ini keluaran terbaru sehingga punya berbagai alat keselamatan. Mobilnya terguling, airbagnya keluar di depan dan di samping. Kami terhindar dari pecahan-pecahan beling. Dan syukurnya ku kasih anakku les dan bawa mobil ini. Dan karena kepintarannya lah dia mengelakkan kami tidak laga kambing. Jadi kami bisa selamat. Ngasongoni behatai. Kalau tadinya puji Tuhan kan. Sekarang puji pabrikan mobil dan puji anaknya yang pintar membawa mobil. Bapak Ibu, itu masih dalam rangkaian kurang lebih 1 bulan. Sudah berbeda yang mengatakan betapa besar Allah itu. Kemudian beralih betapa luar biasa perbuatanku dan perbuatan dunia ini kepadaku. Itu sebabnya ayat 15 mengajak kita semua. Sesungguhnya inilah Allah seterusnya untuk selamanya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, pujilah Tuhan dan hanya Dia yang layak menerimanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang Maha Baik. Karena kami menerima berkat-Mu melalui firman-Mu yang akan kami hidupi. Dan akan menjadi nyata melalui setiap perbuatan kami. Kau mengajarkan kami, mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang setia, yang selalu bersedia menjadi benteng kami. Tempat kami bernaung, tempat kami berlindung, tempat kami menerima kekuatan atas segala hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Tetapi Engkau juga mengingatkan kami agar Engkau selalu menjadi Allah satu-satunya dalam kehidupan kami dan selama-lamanya menjadi Allah kami. Sebab Engkau adalah Allah yang setia, yang selalu hadir dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Engkau menuntut itu dari kami Tuhan. Dan nas ini mengingatkan kami untuk selalu dan semakin setia di dalam perjalanan hidup yang telah Tuhan tentukan bagi kami semua. Bapa yang Maha Baik, kami akan selalu bersyukur untuk hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Di masa lampau dalam seminggu ini maupun hari ini yang baru saja kami jalani. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon berkat-Mu bagi setiap kami yang hadir yang tidak bisa hadir juga pada saat ini. Bagi setiap keluarga orang-orang yang kami kasihi dimanapun mereka saat ini berada. Jikalau ada di antara mereka yang saat ini sedang sakit, kami yakin Tuhan adalah penyembuh, tabib dari segala tabib. Tuhan, jamahlah mereka melalui makanan minumannya, melalui obat, melalui tenaga medis yang mereka pakai. Izinkan menjadi perantara Tuhan menghadirkan kesembuhan bagi mereka. Bagi yang sedang ada pergumulan dalam kehidupannya, karena pekerjaannya, karena hubungan maupun relasionalnya terhadap satu dengan yang lain, kondisi kekeluargaan, ataupun hal-hal yang tidak bisa kami sebutkan di hadapan-Mu saat ini. Tapi bagi setiap yang mengalami pergumulan, ada permasalahan, kiranya Roh Kudus-Mu yang menguasai hati dan pikiran mereka, agar mereka di dalam ketenangan batin,
di dalam permohonan dari Engkau, mereka bisa mengambil keputusan yang terbaik, langkah yang sesuai dengan yang Tuhan harapkan. Bapa yang Maha Baik, kami berdoa untuk setiap yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Keluarga kami yang selalu penuh sukacita, orang-orang yang selalu baik dalam kehidupan kami dan hadir dalam setiap peristiwa yang ada. Pekerjaan yang telah Tuhan berikan, dan juga apapun yang kami miliki saat ini yang semuanya dari Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu menghargainya, memakainya dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu. Dengan demikian, kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini semakin hadir dan shalom itu benar-benar dirasakan oleh semua makhluk. Bapa yang Maha Baik, kami berdoa untuk setiap program gereja-Mu ini. Melalui para pendeta yang bekerjasama dengan seluruh sintua, yang ditopang oleh seluruh jemaat yang berbaik hati, melakukan kegiatan-kegiatan yang berdampak, pelayanan-pelayanan yang bermanfaat bagi kehidupan jemaat, yang menyentuh mereka terutama di dalam kekurangannya, yang selalu hadir di dalam kelemahannya, yang selalu bisa memberikan sukacita di dalam pergumulannya. Terima kasih Tuhan untuk kegiatan yang sedang berjalan saat ini. Sekolah minggu liburan yang dipimpin oleh pendeta resort dan pendeta fungsional. Biarlah berjalan dengan baik, seluruhnya bersukacita, mereka merasakan kehadiran Allah di tengah-tengah sukacita mereka dan bisa kembali ke rumah masing-masing penuh kegembiraan dan menceritakan betapa baiknya Engkau ketika mereka bersukacita di tempat saat ini. Kami juga berdoa agar setiap anak yang telah Tuhan berikan yang menempuh pendidikan saat ini menjadi anak yang berprestasi. Anak-anak yang betul-betul menghargai apa yang telah dikorbankan oleh orang tuanya sehingga mereka bisa menempuh pendidikan yang mereka jalani saat ini. Gereja juga hadir ingin memberikan apresiasi pendidikan, bantuan pendidikan bagi yang memerlukan tentunya, dan bagi yang telah bisa memakai prestasinya itu dengan baik. Kiranya dengan pelayanan gereja tersebut, setiap anak-anak-Mu juga merasakan bahwa gereja juga bersukacita atas prestasi yang mereka lakukan. Bapa yang Maha Baik, sebentar kami akan kembali ke tengah-tengah kesibukan kami, aktivitas kami setiap hari. Kami mohon agar kasih karunia Tuhan, hikmat yang dari-Mu menuntun kami di dalam menjalani langkah demi langkah kehidupan kami. Tuhanlah yang hadir dalam kehidupan kami, Tuhanlah yang maha besar, dan Engkaulah yang layak dipuji. Hanya melalui nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.